Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fatia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebangkrutan dari artikel yang saya buat. Teori kebangkrutan menurut Toto, kebangkrutan atau bankruptcy merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan. Ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya keberangkutan di perusahaan. Untuk metodenya ada namanya metode analisis keberangkutan, yaitu metode Altman-Zeiss score. Altman and Hotchkiss Multidiscriminant Analysis atau MDA adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengklasifikasikan pengamatan menjadi salah satu dari beberapa kelompok yang a priori dependent pada karakteristik individu pengamatan ini. Secara matematis, persamaan Altman-Zeiss score tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini yang tertera di layar ini, di mana X1 yaitu working capital to total asset, X2 retain earnings to total asset, X3 earnings before interest and tax to total asset, X4 market value of equity to book value of debt, X5 sales to total asset. Untuk di tabel ini sendiri kita bisa melihat jika nilai Z atau score Z lebih besar dari 2,99, interpretasi perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangan. Jika 2,7 lebih kecil dari Z, Z lebih kecil 2,99, perusahaan mempunyai sedikit masalah keuangan, meskipun tidak serius. Jika nilai 1,88 kurang dari nilai Z, Z kurang dari 2,69, interpretasi perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam manajemen maupun struktur keuangannya. Dan di sini juga ada Z kecil dari 1,88, perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius. Yang kedua ada metode Sperry-Gett, yaitu menurut dari Gorgel L.V. Sperry-Gett. Model Sperry-Gett menggunakan stepwise multiple discriminant analysis atau MDA untuk memilih 4 dari 19 rasio keuangan yang populer sehingga dapat membedakan perusahaan yang berada dalam zona bangkrut atau zona aman. Model Sperry-Gett dalam Peter and Youssef 2011 merumuskan sebagai berikut. Ini seperti yang kita lihat, keterangannya itu di mana A, working capital atau total asset, B itu earning before interest and tax atau total asset, C itu earning before tax or current liabilities, D itu sales atau total asset. Untuk batasan nilai yang digunakan untuk melihat apakah perusahaan bangkrut atau tidak adalah jika nilai Sperry-Gett lebih besar dari 0,862, maka perusahaan masuk ke dalam kategori sehat, yaitu area di mana perusahaan dikatakan aman dan tidak bangkrut. Jika nilai Sperry-Gett lebih kecil dari 0,862, maka perusahaan masuk ke dalam kategori bangkrut, yaitu area di mana perusahaan memiliki potensi untuk mengalami kebangkrutan. Juga ada namanya metode Zmijewski. Pertama dipublikasikan oleh Zmijewski dengan melakukan penelitian pada perusahaan di Bursa Efek Amerika. Rumus yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut yang tertera di layar ini, di mana X1 atau earning after tax to total asset, X2 yaitu total debt to total asset, X3 current asset to current liabilities. Cut off yang digunakan dalam model ini adalah
0 di mana jika nilai X bernilai positif, berarti perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. Sedangkan semakin negatif nilai X dari perusahaan, maka semakin jauh perusahaan dari potensi mengalami kebangkrutan. Dapat kita lihat pada bagian kerangka pemikiran perusahaan rokok di Bay menuju ke laporan keuangannya, analisis laporan keuangan, metode kebangkrutan. Dan dari sinilah kita bisa menggunakan ada 3 metode, yaitu dari Altman-Zikor, Spiegel, dan Swirsky. Baru kita dapat menilai Z-nya. Di situ kita bisa melihat perusahaan itu bangkrut atau tidaknya. Dan terakhir kita akan melihat perbedaan hasil analisisnya. Metode penelitian, jenis penelitian digunakan metode analisis deskriptif. Menurut Ghazali, menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Populasi penelitian, ada teknik pelonggaran data, ada uji Kruskal-Wallis, seperti yang saya tunjukkan di layar ini. Di sini juga ada hasil dari penelitian dan pembahasannya. Jadi, kesimpulan dan saran yang dapat kita peroleh, yaitu kesimpulannya berdasarkan hasil dan juga pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil perhitungan prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman atau Z-score, didapat hasil perusahaan INTP merupakan perusahaan dengan kondisi paling sehat karena memiliki nilai terbesar yaitu 18,99 pada tahun 2011. Disusul dengan SMGR dengan nilai sebesar 5,12 pada tahun 2012 dan SMCB sebesar 16,19 pada tahun 2012. Namun terdeteksi adanya prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman pada perusahaan SMCB tahun 2014 dan 2015 masing-masing berada di angka 2,18 atau gray area dan 1,53 pada kondisi kebangkrutan. Dengan perhitungan Spiegel didapatkan hasil untuk INTP terbesar pada tahun 2012 sebesar 3,7. SMCB pada tahun 2011 sebesar 2,93, sedangkan SMGR pada tahun 2014 sebesar 3,65. SMCB masih terprediksi mengalami kebangkrutan pada tahun 2015 dengan nilai 0,45. Dengan menggunakan metode Swirsky, didapatkan hasil untuk INTP terbesar pada tahun 2011 sebesar minus 4,41, SMCB tahun 2012 sebesar minus 3,04, SMGR 2011 sebesar minus 3,94. Pada metode ini tidak terlihat adanya perusahaan yang diprediksi mengalami kebangkrutan. Dari hasil uji beda Kruskal-Wallis didapat hasil signifikansi sebesar 0,351 atau lebih besar 0,05 yang artinya H0 diterima atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode Altman-Zikor, Spiegel, dan Swirsky pada perusahaan semen di Bay periode 2011 sampai 2015. Adapun saran dari penelitian ini adalah bagi perusahaan yang diprediksi mengalami kebangkrutan diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan juga menekan biaya agar dapat menambah aset yang dimiliki, serta mengelola utang perusahaan dengan baik. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah metode analisis kebangkrutan lain seperti Olson dan lain-lain, serta menambah periode penelitian agar dapat memperluas hasil penelitian. Saya rasa sekian dari pemaparan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Jihan Fatia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.